Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a. Kita masih di Kitabus Shalah, tentunya pembahasan bab yang baru karena sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Kita sudah selesai dari pembahasan yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Nah, sekarang masih berhubungan dengan waktu sholat. Setelah kita tahu bahwa waktu sholat duhur dari bayangan ada zawal, ada bayangan sedikit ke arah timur sampai masuk waktu asar. Waktu asar sampai bayangan benda 2 kali lipatnya. Itu waktu bolehnya ya. Setelahnya waktu darurat. Waktu maghrib itu adalah setelah matahari terbenam. Waktu isya setelah hilang cahaya yang warna merah atau orange yang di ufuk barat. Waktu subuh terbitnya fajar. Di waktu-waktu ini ya ada waktu terlarang tapi belum sampaikan di sini. Belum sampaikan di sini. Yang mana kesimpulannya dari waktu-waktu ini ada waktu terlarang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Pertama, saat matahari di atas kepala, belum ada bayangan, itu waktu terlarang untuk sholat. Yang kedua, setelah sholat asar. Yang ketiga, sebelum matahari terbenam. Yang keempat, setelah sholat subuh. Yang kelima, sebelum matahari terbit. Ini 5 waktu terlarang untuk melakukan sholat. Tapi tentunya waktu terlarang untuk melakukan sholat di sini sholat sunnah, bukan sholat fardu. Karena kalau sholat fardu kan memang setelah zawal. Waktu duhur, waktu asar kan setelah matahari, bayangan benda sama dengan bendanya. Paham kan? Waktu maghrib pada saat terbenam, bukan sebelum terbenam. Waktu isya demikian pula waktu subuh. Di situ yang terlarang adalah untuk melakukan sholat-sholat sunnah mutlak. Sholat-sholat sunnah yang mutlak. Tahu sholat sunnah mutlak ya? Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Keluar sholat sunnah yang punya sebab. Kalau ada sebabnya tidak apa-apa, boleh dilakukan. Misalnya kita habis wudhu. Kita mau sholat 2 rakaat wudhu. Boleh walaupun waktu terlarang. Atau kita masuk masjid. Kita mau sholat tahiyat masjid. Boleh walaupun waktu terlarang. Jadi itu tadi itu yang diinginkan sholat yang dilarang adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Kata beliau berikutnya, babun fi syai'in min makruhatis sholah. Bab tentang sesuatu yang dibenci dalam sholat. Ini beliau akan sebutkan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sholat. Hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sholat. Bahkan bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Apa saja itu? Kata beliau di hadits yang pertama. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Idza uqimatis shalah wa hadarul asya. Di fathah ainnya, asya. Bukan di kasroh, isya. Ini asya, wa hadaratil asya. Fabada'u bil asya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata,
dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza uqimatis shalah." Jika sholat telah diikomatkan. Si muadzin telah mengucapkan lafaz-lafaz yang menandakan bahwa sholat telah diikomatkan. Yaitu lafaz iqamah. Ya. Dikatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya. Lafaz qomat. Ada 11 lafaz. Lafaz qomat nanti akan kita bahas adzan. Ya. Jika dia sudah qomat, wahadorol asya. Kemudian dihidangkan makan malam. Dihidangkan makan malam. Dan di sini nanti tidak harus makan malam. Bisa juga makan siang. Ya. Wahadorotil asya. Fabda'u bil asya. Maka mulailah dengan makan. Mulailah dengan makan. Iya. Ini hal yang pertama yang beliau sebutkan. Misalnya contoh. Siapa yang mau dicontohkan? Abu Hanif lah. Ya. Abu Hanif dia dari luar, dari kerja. Dia datang ke rumahnya. Dia datang pulang ke rumahnya. Istrinya di rumah sudah hidangkan makanan, Masya Allah. Khayalan ini Abu Hanif. Sebelum Abu Hanif menikah. Istrinya di rumah sudah hidangkan makanan. Dia pulang, tapi masjid di samping sudah qomat. Maka dia mulai dengan apa? Itu pertanyaannya. Kata Nabi, fabda'u bil asya. Mulailah dengan makan. Kenapa? Karena kalau kita mulai dengan sholat, dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, nanti kita badannya di sholat, tapi pikirannya di meja makan. Wah, enaknya udangnya tadi, ayamnya. Apalagi kalau orang Palu, wah sayur daun kelor nih. Orang Palu kan, wah andalan ini sayur daun kelor. Betul nggak Bu Hanif? Nah ini, wah. Jadi kalau orang Makassar bilang, bebek ini nanti. Iya, ngalir sendiri bebeknya. Dalam sholat, tashwish, al-fikr. Pikirannya di luar sholat. Maka di sini makruh untuk sholat. Ini akan mengurangi kesempurnaan sholat. Ini namanya mencacati apa? Kesempurnaan. Kalau hanya seperti itu. Kalau masih bisa dia baca sholat. Dia bisa membaca bacaan sholat. Tapi dia pikirannya di makanan. Sah. Tapi mengurangi kesempurnaannya. Tapi gara-gara makanan dia lupa Al-Fatihah. Ini batal sholatnya. Dah. Gara-gara dia pikirkan itu rasanya makanannya. Ya apalagi nanti Abu Hanif bilang. Bah disuap sama istri. Hancur. Paham kan? Ini masalah dalam sholat. Sehingga dia lupa Al-Fatihah. Ini batal sholatnya. Makanya kata Nabi. Fabda'u bil asya. Mulailah dengan makanan. Walaupun antum makan luput. Kan ini izin dalam syariat. Izin dari syariat untuk kita tidak langsung ikut sholat. Iya. Tapi ini jika sudah dihidangkan. Kalau belum, maka lawannya mulai dengan sholat. Tidak boleh kita katakan, hidangkan cepat biar saya tidak sholat berjamaah. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ini kalau sudah dihidangkan. Kalau sudah dihidangkan. Kalau belum dihidangkan, maka mulai dulu dengan sholat, baru makan. Baru makan. Ini Masya Allah, ya, rahmatnya syariat terhadap kita. Rahmatnya syariat terhadap kita. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, wali muslimin. Itu tadi makanan. Sekarang ada lagi hal lain. Wali muslimin. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafiul akhbathan. Itu dua itu yang terakhir. Kalau yang pertama kan sudah tadi.
Ini lebih menegaskan tadi yang sebelumnya. Kata beliau dari riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la solata, tidak ada solat. Bihadratit to'am, jika makanan sudah hadir, sudah dihidangkan. Tidak ada solat, bahkan kata Nabi. Ya, maksud di sini la solat, bisa dua ya. La solata makbulah, sahihah, tidak ada solat yang sah. Bisa juga maknanya, la solata kamilah, tidak ada solat yang sempurna. Tergantung, nanti dia bagaimana keadaannya. Kalau makanan sudah dihidangkan. Kalau makanan sudah dihidangkan. Wala wahwa yudafi'ul akbasan. Tidak pula dalam keadaan dia sedang didesak oleh dua yang buruk. Itu air kecil dan air besar. Ketika air kecil sudah tidak mampu lagi ditahan. Kata Nabi la sholah. Tidak ada sholat. Mulai dulu dengan buang air, baru sholat. Demikian pula air besar. Kalau air besar sudah mengamuk di dalam, sudah mau sekali dibukakan pintunya, maka mulai dulu dengan itu, baru kita sholat. Baru kita sholat. Kecuali orangnya berpenyakit. Berpenyakit ini kata para ulama, orang ini terjadi salsul baul. Sudah rusak keran airnya. Artinya kalau ada air masuk pasti mau kencing. Mengalir terus kencingnya. Nah, kalau ini dimaafkan. Dia cukup berwudu di awal sholat. Kemudian kalau keluar di tengah sholat dimaafkan. Dimaafkan. Dipahami ini? Sama dengan perempuan juga yang selalu keluar darah istihadah. Bukan haid. Darah istihadah itu bukan darah haid. Darahnya tidak pernah berhenti. Maka cukup dia berwudu setiap kali sholat. Kalau keluar di saat sholat, tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Jadi ini kita berbicara dengan orang yang normal. Orang yang normal, ketika dia mau buang air besar, sementara sholat sudah dikomat, maka buang air besar dulu, baru sholat. Demikian pula air kecil. Buang air kecil dulu, baru sholat. Tidak boleh menahan. Sebabnya adalah sama tashwish, al-fikir, akan sibuk nanti pikirannya menahan itu. Akan sibuk nanti pikirannya untuk menahan air besar atau air kecil yang menghampirinya. Ya, bahkan ini ya kata para ulama ada yang mengatakan tidak sah solatnya, tidak sah solatnya. Walaupun sebagian ulama lagi mengatakan makruh. Mengatakan makruh kita sholat kalau menahan air. Makruh kita sholat kalau kita ya lagi hadir makanan. Yaitu makanan telah dihidangkan. Makanan telah dihidangkan. Kemudian setelah itu mereka kecualikan lagi satu hal. Sebelum kita masuk di waktu-waktu terlarang. Mereka katakan kecuali waktunya sempit. Waktunya sudah mau keluar, makanan dihidangkan, maka mulai dulu dengan sholat, baru makan. Paham kan? Tadi kan tidak boleh sholat kalau sudah hadir makanan. Itu kalau waktunya luas. Jadi kalau waktunya sempit, kita sholat dulu, baru mulai dengan makanan. Baru mulai dengan makanan. Ini yang disebutkan. Setelah itu, belum masuk di waktu terlarang. Kata beliau rahimahullah ta'ala babu awqatin nahi. Bab waktu-waktu terlarang. Tadi ini yang ana singgung. Tadi ini yang ana singgung. Kita baca. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala. Syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subuh hatta tatlu asyams. Wa ba'da al-asri hatta taghrub asyams. Dua waktu. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, bersaksi di sisiku orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling diridhoi di antara mereka menurut saya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
sholat setelah subuh. Maksudnya setelah sholat subuh. Sampai matahari terbit. Dan Rasulullah SAW melarang sholat setelah sholat asar. Sampai matahari terbenam. Dipahami ini hadits yang belum sebutkan. Kita baca lagi hadis berikutnya karena sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal la salata ba'da subuh hatta tartabi asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi. Bukan lagi sampai matahari terbit, tapi meninggi. Ya, disebut dalam hadis lain meningginya sekadar satu tombak. Satu tombak. Dan tidak ada solat setelah solat asar sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ini dua hadis ini menunjukkan larangan solat setelah solat yang disebutkan. Setelah sholat yang disebutkan. Dan tadi Ana sudah isyaratkan sholat yang dilarang di sini ya adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Walaupun para ulama ada perselisihan dalam masalah ini. Karena sebagian ulama seperti yang dipegang oleh madhab Hanafiyah, demikian pula Malikiyah, dan juga Hanabilah, mereka mengatakan ini seluruh solat sunnah. Yang dilarang di sini semua solat sunnah. Dilarang dilakukan setelah solat subuh, setelah solat asar. Paham kan? Seluruh solat sunnah. Tapi madhab Syafi'iyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang dilarang di sini adalah salat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Yang dilarang di sini adalah salat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Paham ini? Adapun yang memiliki sebab seperti tahiyat masjid bagi orang yang masuk masjid, sunnah wudhu bagi orang yang berwudhu, maka ini punya sebab. Tidak apa-apa. Karena memang hadis yang melarang sholat setelah subuh, setelah asar, itu hadis umum. Tidak ada sholat. Kemudian Nabi khususkan dengan tahiyat masjid. Kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjidah, ala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia ruku 2 rakaat. Maksudnya dia ruku 2 rakaat, maksudnya dia sholat 2 rakaat. Ini namanya hadis khusus. Demikian pula hadis terkait dengan sunnah wudhu. Itu hadis khusus. Itu adalah hadis khusus. Ini kompromi yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama madhab yang lain yang berpendapat ini. Artinya dilarang asalnya sholat setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Kecuali sholat yang memiliki sebab, itu dibolehkan karena dikompromikan antara hadis yang datang. Antara hadis yang datang dalam masalah ini. Ini 2 hadis yang belum sampaikan. Adapun masalah tadi 1 waktu lagi yang tidak disebutkan di sini, itu di luar daripada Bukhari Muslim. Yaitu saat matahari di atas. Saat matahari di atas. Itu tambahan 1 waktu dari waktu terlarang. Setelah itu beliau berkata, babu qada'il fawaid wa tartibiha. Ya, ini sebelum masuk semuanya di sifat salat. Beliau bahas dulu hal-hal yang terkait dengan salat. Bab mengganti yang luput dan urutannya. Bab mengganti yang luput dan urutannya. Iya. Setelah kita tahu waktu sholat
tentunya kadang akan ada sesuatu kejadian yang membuat kita tidak bisa melakukan sholat di waktunya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini juga penting kita ilmui. Karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin, kadang kalau luput waktu sholat dia tidak sholat lagi. Dia tidak sholat lagi. Padahal itu ada kewajiban. Tidak hilang kewajiban sholat. Walaupun waktunya luput. Walaupun waktunya luput. Apa dalilnya? Beliau akan sampaikan satu hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu jaa yaumul Khandaq. Ba'da ma gharabatis syams. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Faqala ya Rasulullah ma kittu usallil 'asr hatta kadatis syams taghrub. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha. Qala faqumna ila buthan. Fatawadda'a lis-shalah wa tawadda'na laha. Fasallal asr ba'da ma gharabatis syams. Thumma shalla ba'daha al-maghrib. Masya Allah. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasanya Umar ibn Khattab beliau datang di perang Khandaq. Perang Khandaq ini Nabi SAW dikepung di Madinah oleh semua orang kafir dan musyrikin. Serta dibantu oleh orang munafik di dalam. Ketika dikepung seperti itu, karena Nabi bukan keluar menyerang. Ini difa. Ini menahan serangan. Nabi dikepung. Maka para sahabat bermusyawarah bersama Nabi SAW apa yang harus dilakukan. Maka diusulkan oleh Salman Al-Farisi karena belum punya pengalaman perang di luar terkait dengan negara di selain Arab, karena Salman bukan orang Arab, mengusulkan kita gali parit saja untuk menghambat, menahan musuh. Maka mereka galilah Khandaq, parit besar untuk menahan serangan musuh. Maka di saat itu karena mereka musuh akan datang menyerang, mereka gali paritnya dengan segera, waktu sempit, maka di sinilah ada kejadian. Datang Umar radhiyallahu taala anhu di perang Khandaq setelah matahari telah terbenam, maka belum mencela orang-orang kafir Quraisy dan belum berkata, wahai Rasulullah, hampir saya tidak sholat asar sampai hampir matahari terbenam. Kata Nabi SAW, demi Allah saya belum sholat juga. Demi Allah saya belum sholat juga. Karena ini masalah darurat. Didahulukan. Maka kata Umar, kata Jabir bin Abdullah, kami pun berdiri di daerah yang bernama Buthan. Dan Nabi berwudu untuk sholat, kami juga berwudu. Maka Nabi sholat asar setelah matahari terbenam. Dan setelah itu baru sholat maghrib. Baru sholat maghrib. Nah di sini kita dapat faedah 2. 1, sholat itu tidak hilang kewajiban walaupun waktunya sudah hilang. Kewajiban sholat itu tidak gugur dengan hilangnya waktu, lewatnya waktu. Kewajiban sholat tetap akan wajib walaupun waktunya keluar. Dipahami ini? Belum bebas tanggungan kita sebelum kita melakukannya. Sebelum kita melakukannya. Artinya wajib kita qadha yang telah luput. Yang telah luput. Itu faedah pertama. Faedah kedua, di dalam qadha itu harus tertib. Dalam mengganti sholat yang luput itu harus tertib. Tertib susunannya. Misalnya ada orang pingsan. Dari setelah sholat subuh, dia tidak bangun kecuali setelah sholat subuh besok. Berarti yang dia tinggalkan adalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang sekarang dia bangun di situ. Ketika dia ganti wajib berurut. Dimulai dulu dengan duhur, baru dia sholat asar, baru dia sholat maghrib, baru dia sholat isya, baru dia sholat subuh. Kemudian subuh lagi. Subuh yang itu saat dia bangun sekarang. Gitu ya? Tidak.
dia kan pingsan setelah sholat subuh. Tapi kalau dia pingsan sebelum sholat subuh, dia mulai dari apa? Dia mulai dari apa? Subuh dulu, kan dia duluan. Baru zuhur, baru asar, baru maghrib, baru isya, kemudian subuh yang sekarang. Kemudian subuh yang sekarang. Ini dalam masalah mengkodok sholat. Harus tertib. Harus tertib. Paham kan? Ini memperlihatkan kebodohan sebagian orang. Ada sebagian jamaah. Dia katanya karena dia dulu orang nakal, tidak pernah sholat. Ketika dia kenal sholat, pentingnya sholat, jadi dia itu sholat duhur. Setelah sholat duhur dia bangkit lagi untuk sholat duhur 4 rakaat. Ditanya, kenapa? Untuk mengganti yang telah lewat. Saya umurku sekian, tidak pernah sholat. Jadi dia ganti setelah duhur. Ya, kalau kamu memang harus ganti semuanya, hitung semua. Misalnya, antum kenal sholat umur 30 tahun. Berarti ada 15 tahun kan, tidak sholat. Sebelumnya, setelah balik, hitungannya setelah balik. Kamu harus mengganti semua itu berurut. Bukan menunggu waktu duhur. Paham kan? Nah, ini memberatkannya tentunya. Salah kalau diganti setiap duhur baru duhur, setiap asar baru asar. Salah. Makanya di situ tidak dibebankan. Bagian telah lewat, masa lalunya tidak pernah sholat, kemudian dia kenal hidayah, yang wajib baginya bertobat, bukan mengkodok. Ini nih, kodok ini bagi orang yang luput saat dia tahu. Saat dia tahu. Dia kodok dan kodoknya berurut. Lihat Nabi ini. Sudah masuk waktu maghrib. Sudah masuk waktu maghrib. Tapi apakah belum sholat maghrib dulu baru sholat asar? Enggak. Belum sholat asar dulu baru apa? Maghrib. Ini mengisyaratkan bahwa ketika kita mengganti sholat itu berurut. Itu berurut. Ya. Sebagaimana yang diurutkan dalam syariat. Ini yang beliau sampaikan. Wallahualam. Setelah itu beliau akan pindah ke bab keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Ini sebelum membahas sifat sholat ya, beliau akan bahas dulu hal-hal yang dilakukan atau terkait dengan sholat. Yang terkait dengan sholat. Nanti akan disendirikan bab terkait dengan sifat sholat Nabi Sallallahu alaihi wasallam oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Tapi itu masih panjang. Masih panjang insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan?